diseminasi penerapan disiplin positif. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka mengajarkan karakter siswa yang dibentuk untuk pengembangan semuanya. Namun, disiplin positif ini juga perlu kita terapkan di sekolah kita untuk berkolaborasi bekerjasama antara peserta didik dan guru dalam memberikan apa sebenarnya disiplin. Itu dimulai dari guru. Dan di sini juga adanya perubahan antara perbuatan disiplin positif, keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu harus dimulai dari pesertanya. Jadi kita harus ada kolaborasi, ada komunikasi antara guru dengan peserta didik, antara guru dengan orang tua, sehingga disiplin positif ini bisa berjalan secara lancar. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan di hari ini sebenarnya bagaimana disiplin positif itu sendiri, apa disiplin positif dan bagaimana kita harus menerapkannya di sekolah kita, didahului dari mana. Nanti kita akan mendapatkan pengertian maupun bagaimana cara penerapannya melalui Ibu Sri Murni sebagai tahapan-tahapan menuju GP ya Bu ya, C-nya hilang menjadi GP. Mudah-mudahan kedepannya Bu Sri Murni bisa berjalan lancar kegiatannya dan kita bisa saling bantu-membantu mewujudkan kegiatannya secara lancar. Nah, kita langsung saja ya Bu. Acara selanjutnya kita dengarkan paparan tentang sharing diseminasi penerapan disiplin positif. Kepada Ibu Sri Murni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hadriana SPD selaku Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili dan beliau. Izin juga saya berdiri Bu ya, jadi sedikit ke tengah. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir hari ini di laboratorium ini dalam serangkaian kegiatan, yaitu aksi nyata, sebetulnya sharing saja, sharing diseminasi penerapan disiplin positif yang sudah kami peroleh dan kami pelajari dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 10 ini. Saya titipkan kepada pembuka yang diwakili oleh Ibu Hadriana. Kemudian langsung saja Bapak Ibu, saya menuju ke materi yang akan saya sampaikan. Izinkan terlebih dahulu tadi yang awal. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya berasal dari SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Next. Adapun hari ini kegiatan kita adalah sharing diseminasi penerapan disiplin positif yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Di sini kami sudah mendapatkan, alhamdulillah sudah mendapatkan pembekalan dari modul 1.4 dan ini adalah ujungnya untuk modul tersebut, yaitu aksi nyata. Dari pemahaman yang sudah kami terima, sudah kami pelajari, ini wajib kami sampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Tujuannya bukan untuk menggurui, tetapi hanya sifatnya sharing, agar kedepannya sekolah kita ini dapat menerapkan apa yang sudah kami dapatkan, kami juga menularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi sekolah kita nanti bisa melaksanakan ini bukan hanya dari kami yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak saja, namun kita semuanya, semua yang ada di komponen sekolah kita terlibat di dalamnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, seperti saya dan rekan CGP yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri untuk menggerakkan, untuk mewujudkan ini semua. Nah, butuhnya kolaborasi dari kita semua, maka apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita wujudkan, insya Allah tercapai. Selanjutnya,
Bapak Kepala Sekolah, izin Kepala Sekolah dulu. Kepala Sekolah Bapak Sami SPDME, Kepala SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Alhamdulillah saya terima kasih banget sama Bapak bahwasanya kegiatan PGP ini mulai dari awal saya seleksi, saya mendaftar tuh sangat disupport dan sangat difasilitasi dari segi apapun, baik sarana prasarana, motivasi maupun yang lainnya. Jadi sehingga itu saya memang termotivasi, tergugah, ingin belajar dan terus belajar. Nah seperti itu. Jadi kalau kami menghadap Pak Kepala Sekolah ini Bapak Ibu ya, memang langsung didengar, direspon, sangat mendukung sekali. Karena dia tahu bahwasanya ini dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan di tempat kita bertugas. Baik, selanjutnya pada pendidikan guru penggerak ini di angkatan 10 saya tidak sendiri, seperti yang saya sampaikan juga. Saya didampingi oleh fasilitator, satu orang fasilitator yaitu Ibu Nur Jasmi MPD. Ibu Nur Jasmi MPD ini salah satu tugas pokoknya adalah pengawas di Pekanbaru di Provinsi Riau. Selanjutnya ada yang mendampingi saya juga yaitu pengajar praktik saya yang sangat luar biasa, hebat dan baik, mensupport luar biasa. Ini Ibu Rosida SPD yang bertugas di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Selanjutnya saya speaking. Jadi sebelum memasuki materi sekali, jadi untuk itu saya mohon kesediaan pada Bapak Ibu semuanya, kita breaking sebentar seperti yang kita lakukan juga di kelas dengan anak-anak kita. Kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar ya. Apa-apa kan? Nanti itu yang dilakukan. Ketika saya bilang 1, tangannya silakan ke kanan, kepala juga menoleh ke kanan sambil bilang hai. 2, kalau saya bilang 2, dua tangan ke depan sambil mengucapkan cakep. Oke, selanjutnya yang ketiga, kalau saya sebut 3, nanti Bapak Ibu silakan rapatkan tangannya, olehkan ke kiri sambil bilang asik. Siap ya Bapak Ibu ya? Untuk pertama, saya hanya mengurutkan saja 1, 2, 3. Nanti hafal. Motorik otak kanannya, maaf, jadi dibutuhkan di sini. Jadi nanti saya agak secara random saja menyebutkan angkanya. Bapak Ibu nanti mengikuti saja 3 ya, bikin gerakan yang ketiga seperti itu. Siap Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu? Oke, siap ya, mulai ya, SDG kita ya. 1. Setelah mengikuti breaking tadi, insya Allah kita semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan materi yang sifatnya sharing ini. Sharing ya Bapak Ibu ya, maaf tidak menggurui, tidak berniat untuk mendahului Bapak Ibu. Mungkin hanya sedikit maju selangkah bahwasanya kami sudah terlebih dahulu mendapatkan materi ini. Nah, diawali dengan pertanyaan pemantik. Saya sedikit bergeser ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Jawabannya hanya 2 saja. Setuju atau tidak? Tidak? Ternyata tidak. Bapak Ibu yang lain? Dilihat dari secara fisik.
apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ini contohnya misalnya siswa terlambat, kita kasih hukuman push up 5 kali, itu setuju atau tidak? Yang sebelah sini boleh Bu, bebas, boleh setuju, boleh tidak. Nanti setelah ini nanti akan kita temukan jawabannya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya jelaskan sedikit, misalnya anak yang juara kita beri hadiah buku, piala, dan lain sebagainya. Ini kira-kira meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Jawabannya dua saja, setuju atau tidak? Silahkan. Setuju. Setuju. Baik, luar biasa. Jawaban Bapak Ibu saya tampung ya Bapak Ibu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Jadi guru harus memberikan solusi ya, setuju ya? 100% setuju ini nampaknya. Mampu memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah. Nanti seiring pemaparan materi kita akan tahu sendiri jawabannya. Tidak saya menjawab, tetapi materi yang saya sampaikan yang menjawabnya. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan pemantik yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Mungkin sering ini dilakukan. Guru berperan sebagai teman. Kalau di sekolah tuh memposisikan dirinya sebagai teman. Setuju atau tidak? Dua saja jawabannya. Setuju ya? Setuju itu Bu ya? Sebelah sini setuju. Bu Fitri? Setuju ya Bu Fitri? Terpaksa Bu Fitri? Janganlah ada terpaksaan di antara kita Bu Fitri. Ya, baik. Sebelah sini Bu Era, Bu Riana, Bu Dewi, Pak Uli setuju ya? Berarti audiens Bapak Ibu semuanya setuju 100%. Baik. Terima kasih. Jadi sudah dijawab semua ya Bapak Ibu. Ada yang jawabannya setuju, ada yang setuju, tidak setuju, ada yang setuju, 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 setuju sampai yang bawahnya. Baik. Ya, kondisional ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya dan tepuk tangan untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan pemantik ini tidak akan saya jawab. Pertanyaan dijawab dan saya tampung saja. Seiring berjalannya kegiatan ini, insya Allah pada pemaparan materi nanti akan terjawab semuanya secara sendirinya. Nah, baik, silakan. Nanti dari konsep modul 1.4 ini, yang pertama adalah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan posisi kontrol, selanjutnya ada segitiga restitusi. Next. Diawali dengan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini disiplin positif, dengar sekilas atau sudah barangkali sudah tahu, sangat tahu gitu Bapak Ibu? Ya paling tidak sudah pernah dengar lah ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat di slide ini, sedikit juga saya paparkan nantinya. Disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Aduh, mulai bergambar sedikit ke pertanyaan pemantik tadi ya Bapak Ibu ya. Mulai Bu ya? Mulai ya, mulai. Oke. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini yang perlu dititik beratkan adalah pada kata-kata mendisiplinkan anak, menumbuhkan, ya, menumbuhkan disiplin diri dari dalam diri dengan catatannya tidak ada hukuman dan tidak ada
hadiah. Nah, seperti itu tuh. Yang terbayang pada kita, aturan, hukuman itu adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilanggar. Bukan berarti kita tidak boleh mengadakan peraturan, tapi bukan peraturan. Kita beralih mindsetnya kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, nanti berikutnya akan saya paparkan juga apa itu keyakinan, apa itu keyakinan kelas, dan apa itu keyakinan sekolah. Kenapa tidak ada hukuman? Bukan tidak ada Bapak Ibu, tetapi ada namanya konsekuensi namanya, bukan hukuman tetapi konsekuensi. Nah, apa pula nanti konsekuensi itu? Nanti kita kupas sama-sama di slide berikutnya. Nah, lanjut, next. Nah, lanjut, ini pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah ada salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ini. Yang perlu kita garisbawahi dan kita tekankan adalah pada nilai-nilai universal. Pada nilai-nilai universal, salah satunya adalah, saya sebutkan ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab, disiplin. Ayo Bapak Ibu yang lain, apa kira-kira setelahnya itu? Tanggung jawab, disiplin, keteladanan, guru sebagai contoh. Baik, luar biasa. Keteladanan guru sebagai contoh buat Jarohana. Nilai-nilai universal yang lain Bapak Ibu? Bu Titin mungkin? Karakter. Menjaga karakter, luar biasa. Menjaga karakter. Ini dari Bu Riana barangkali? Tadi saya sebutkan ada tanggung jawab, mandiri, yang mengacu ke profil Pancasila. Biasanya anak menerapkan sikap kerjasama, yang kolaborasi. Yang kedua adalah saling menghargai satu sama lain. Luar biasa. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bu Titin, Bu Jarohana, Bu Riana sudah menyampaikan beberapa nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, keyakinan universal itu nanti setelah dia tamat dan meninggalkan sekolah kita ini, nilai-nilai universal inilah yang akan dibawanya ke kehidupannya di masa depan. Itulah tujuan kita menumbuh dan menumbuh kembangkan nilai-nilai ini, disiplin positif yang ada di sekolah kita. Kenapa disebutkan tadi? Salah satunya adalah tanggung jawab. Nanti setelah mereka keluar dari sekolah ini, misalnya melanjutkan ke jenjang berikutnya, anak-anak ini bisa dia bertanggung jawab karena sudah kita tumbuh kembangkan di sini. Mereka akan terapkan di diri dia tentang tanggung jawab itu sendiri, karena kita sudah menumbuhkan dari dalam dirinya. Sebelum kita slide di sini ada kata-kata profil pelajar. Di sekolah kita sering kita lakukan kegiatan P5. Benar ya Bapak Ibu ya? Tuh, khusus kalau sekolah kita alhamdulillah sudah diprogramkan harinya hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita sudah lakukan. Nah, bukan itu yang maksud saya. Kita selalu menanamkan P5 itu kepada anak-anak kita. Sedikit saja, kalau boleh saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Kalau tidak salah ada 6 ya. 6 ya. Oke. 6. Berdiri mungkin pelajar Pancasila 6. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan kepada Bu Ririn dan Ibu Dewi. Kali.
Yuk kita sama-sama. Boleh juga dibantu Bu Ririn. Ampun kata Bu Ririn, jangan dikasih nyanyi katanya. Ajar Pancasila seperti yang sudah kita terapkan ini Bapak Ibu di sekolah kita hari Sabtu itu. Jadi ketika anak ditanya ada berapa dimensi pelajar, mengingat lagu dimensi profil pelajar Pancasila 3, 4. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi ada berapa tadi? 6. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Ririn dan Ibu Dewi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sedikit lupa, kita biasanya gampang mengingatnya pakai lagu. Nah, nilai universal tadi sudah disebutkan Bu Titin, Ibu Haji Rohana, Ibu Riana, terima kasih saya ucapkan ya. Nah, inilah dia nilai-nilai keyakinan universal itu. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, artinya jujur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Inilah dia nilai-nilai universal yang perlu kita tanam kepada anak dan tumbuh kembangkan pada diri anak, mulai dari dalam dirinya. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, anak-anak kita inilah bekal yang perlu ditumbuh kembangkan untuk di masa hadapannya ketika dia melangkah meneruskan jenjang, meneruskan kehidupannya. Masih nilai-nilai kebajikan universal yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini saya tampilkan yang kita nyanyikan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang kita nyanyikan tadi yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, satu komponen. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, ada juga bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Ini selalu kita dendangkan dalam lagu biar tidak lupa. Baik, selanjutnya untuk mengantar kita ke teori kontrol. Nah, Bapak Ibu sudah duduk, ini nampak saya sudah berpasang-pasangan ya. Silakan nanti cari pasangan, mohon untuk berdiri, kemudian coba buka kepala tangan teman Anda, karena salah satu dari teman kita itu mempunyai sesuatu yang penting dan sesuatu yang perlu dipertahankan menurut dirinya, dan dia tidak akan memberikan kepada orang lain. Nah, usahakan ya Bapak Ibu, jangan gampang dirayu seperti apapun jangan mau. Nah, yang sebelahnya nanti Bu Ririn, pasangannya mana Bu Ririn? Ada pasangannya. Oke, dengan Bu Yoni. Ya. Tangan kita ini ada sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Kecilkan mata, bayangkan duit 10.000 misalnya, emas 1 tongkol misalnya. Coba apa saja, pokoknya yang menurut ibu itu berharga. Tepat. Sudah terbayang apa barangnya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, buka matanya, kepalanya tetap. Buka matanya, kepalanya tetap. Kemudian Ibu Riana dan Ibu Era. Berarti Bu Riana yang memegang kepala barang berharganya ya. Bu Era juga punya. Tapi, nah seperti itu. Lakukanlah supaya Bu Riana memberikan itu kepada Ibu Era. Mari kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lain juga akan kebagian. Silakan dimulai Bu Riana dan Ibu Era.
memberi dan membuka kepalan tangannya. Kira-kira apa ya dalam kepalan tangan Bu Riana ini? Pemikiran. Iya, nanti Apa yang dipikirkan? iya, nanti dibuka, nanti baru ibu sebutkan apa yang di tangannya. Tagambar abang tuh misalnya. Nah, Oke, silakan Bu Era. dalam hidup kita ini, menurut kakak apa yang paling berat? Kalau berharga dalam diri sendiri sekarang ini, karena dengan usia kita seperti ini, anak nomor satu perempuan. Berarti kan udah tahu nih. Ya, tanyakan kalau boleh apa yang di kepala tuh yang itu. Minta kan berarti Bu Era. Minta kan berarti. Nanti kalau misalnya keluarga yang di dalam kepala menurut Era nih yang ada di pikiran kakak tuh dua anak kakak, dua buah hati kakak. Itulah yang paling penting. Minta anak ya. Boleh nggak sebentar saja Era pinjam Rahel mungkin, kan nggak punya anak gadis nih. Di rumah kan cuma punya anak bujang nih. Bolehlah pinjam Rahel sebentar, mana tahu untuk sharing, untuk sama-sama masak di dapur ya. Ujuk terus Era sampai dia kasih. Kapan waktu Rahel bisa bolehlah gitu. Era yang menyesuaikan waktunya dengan anaknya ibu. Kira-kira izin tidak gitu. Boleh dengan cara maksa nanti ujung-ujungnya Bu. Nanti maksa Bu Era. Macam mana? Macam mana nih Bu Riana nih? Mau bertahan atau menyerahkan? Kalau Nah saya itu. prinsipnya karena di sini tidak bukan maksud menyerahkan kan, tapi karena di sini teman saya ini merasa mungkin belum punya teman anak wanita, cuma anak laki terus kan, jadi dia pingin gimana bisa punya anak perempuan gitu kan. Berarti Jadi ada pilihan gitu. Oh, iya. Gitu bisa Iya, iya. punya bangga terhadap pilihan gitu untuk jadi teman dia untuk kalau itu hanya berapa menit di rumah. jadi berarti dibolehkan Bu? Boleh. Tepuk tangan untuk Bu Riana dan Bu Era. Berarti Bu Riana bisa diluluhkan hal penting dalam hidupnya tadi oleh Bu Era. Ini tadi Bu Titin ya, Bu Titin akan dipujuk oleh Bu Ajah Rohana. Saya mau lihat sampai di mana bertahannya. Silakan. Assalamualaikum Bu Titin. Saya boleh tak tahu apa yang Bu Titin pegang? Mantap. Nah, ini karena dalam genggaman saya ini sekarang ini saya baru punya cucu satu. Ya. Itulah mungkin ya untuk hiburan di rumah. Itulah yang rasanya tuh kalau bahasa Melayu itu pojol gitu ya. Betul, ya. Terus ya Bu. Silakan. Saya ini kan belum ada cucu. Mulai dah, mulai. Dan Mulai. saya kepingin nak macam-macam. Oh ya. Boleh tak pinjam cucu Bu Titin bawa balik ke rumah sekejap. Inilah ya. Mungkin karena mungkin ibu ini suka yang mancing nanti dia dapat menantu. Mungkin saya pinjamkan sebentar aja, kalau sebentar tapi saya ikut ke sana. Ya. Oh, berarti pergi juga omanya. Jadi? Boleh kan? Boleh. Oh ya, boleh berarti Bu ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Johanna, tepuk tangan juga untuk Ibu. Langsung saja karena masih banyak nih materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjutkan saja. Mohon izin yang lain tidak kebagian nanti next time ya Bapak Ibu ya. Dari dua sampel tadi pasangan Ibu Riana dan Ibu Era, Bu Titin dan Bu Haja Rohana, kita nanti akan tahu teori kontrol apa. Nih, tadi itu diibaratkan kita memegang hal atau memiliki barang yang paling penting dalam hidup kita. Nah, ini kita implementasikan kepada murid kita. Nah, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak ke murid. Apapun yang kita lakukan adalah ujungnya atau muaranya itu ke murid, Bapak Ibu. Jadi di sini guru itu mengontrol murid. Nah, pada
keterangannya adalah sebetulnya kita tuh tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita misalnya mencontohkan, saya contohkan, kita memberikan tugas, tolong selesaikan latihan di halaman ini, misalnya seperti itu. Tetapi murid menerima, tapi dia tidak mengerjakannya secara maksimal, secara menyeluruh, karena tidak. Jangan kita langsung memberikannya mentah-mentah saja. Kita harus memberikan pemahaman, menumbuhkan nilai-nilai tadi kepada murid kita. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal, rujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol diri. Bahwasanya kita punya kontrol diri, ya. Nah, begitu ya Pak Ibu ya. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu belum tentu nyaman di siswa kita. Kembali lagi ke prinsipnya, apapun yang kita lakukan adalah bermuara kepada anak. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun yang nasihat kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai melukai hati anak. Jangan sampai membuat anak itu tergantung, merasa ketergantungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dia menurut tapi dalam hatinya berontak. Nanti dia akan melakukan hal-hal yang lebih, tapi tidak di area kita. Bisa saja nanti di luar-luar sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut kita ya, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita tidak ada unsur memaksa. Next slide, Nak. Lanjut ya. Teori William Glasser ada 4. Ini diilustrasikan, langsung saya paparkan dengan contohnya ya Bapak Ibu. Ilusi kita sebagai guru bahwa kita mampu mengontrol murid. Nah, yang saya paparkan di slide awal tadi. Ketika saya memberikan tugas, pasti anak ini akan membuat. Di dalamnya ada kendali kita mengontrol murid. Nah, seperti itu. Padahal pada kenyataannya murid ada yang buat, ada yang tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, contohnya kita selalu memberikan reward kepada anak, memberikan pujian, dan mengantar kepada identitas gagal. Sesungguhnya ketika mereka dapat prestasi, dapat juara, kita beri hadiah buku, alat tulis, dan lain-lain. Itu sebetulnya bukan memberikan motivasi yang sesungguhnya kepada murid, tetapi mengantarkan kepada identitas gagal. Artinya apa? Ketika anak tidak mendapatkan, dia tidak termotivasi karena bukan dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya memunculkan untuk melakukannya itu. Karena melakukannya hanya ada tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ilusi yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, lambat. Kita selalu, kamu lagi yang terlambat, kamu lagi yang terlambat. Kita tidak validasi tingkat kesalahannya apa. Mereka melakukan itu pasti punya alasan. Kita tidak pernah menanyakan itu. Tahunya kita yang nyata saja, dia terlambat. Tak tahu kita, ternyata dia mungkin rumahnya jauh, ternyata mungkin kendaraannya seperti apa, rusak misalnya ya kan. Orang tuanya mungkin tidak harmonis di rumah, kan banyak hal-hal. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana. Tahunya kita hanya melihat dari segi yang apa yang kita nampak. Jadi sebagai guru kita harus sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan sampai membuat anak kita merasa bersalah sehingga anak-anak ini tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa dan ilusi membawa kritik. Next, selanjutnya
yang bisa kita kontrol hanya 3, yaitu yang pertama pikiran, yang kedua perbuatan, kemudian yang ketiga perkataan. Lanjut, kita beranjak ke paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya paparkan tabelnya, ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan cara terdiferensiasi menurut yang mengakomodasi kebutuhan murid. Misalnya kita harus mengenali gaya belajar murid, yaitu ada 3 ya Bapak Ibu ya, kinestetik, auditori, dan visual. Nah seperti itu, jadi mengarahnya ke sana. Jadi apapun yang kita lakukan, muaranya adalah murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Lanjut, menuju ke teori kontrol. Jadi menuju ke teori kontrol, kita akan peta pilihan-pilihan, yaitu pilihan-pilihan baru. Di sini nanti yang ada tuh hanya menang-menang, tidak ada menang kalah, tidak ada benar salah. Lanjut, pada kurikulum Merdeka kita selalu meminta pada murid untuk melakukan kolaborasi. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, bukan sering juga, memang sering kita lakukan. Yang pertama adalah communication atau komunikasi, artinya berbicara, berkomunikasi sesama rekan-rekan murid, rekan-rekan teman sejawat. Kemudian ada kreativitas. Kemudian C yang berikutnya ada critical thinking. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada collaboration atau kolaborasi. Nah, dan pada ujungnya, pada kolaborasi itu sendiri tidak ada menang, tidak ada kalah, tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada menang-menang dan benar-benar. Lanjut, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan ini? Di sana, di sebelah sananya ada Bu ya, ada keterangannya, yaitu untuk motivasi eksternal. Berarti kita melakukan itu ada tujuan, karena orang lain yang menilai kita. Yang kedua juga seperti itu, motivasi eksternal itu sama seperti tadi juga, karena ada tujuan. Kalau saya melakukan ini, kira-kira saya dapat berapa duit ya, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena ada tujuan tertentu. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nah inilah yang diharapkan. Yang ketiga, motivasi internal. Itulah tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, konsekuensi. Yang kita tahu selama ini adalah hukum. Anak salah hukum. Nah ternyata janganlah berhukuman ya Bapak Ibu ya, kita biarlah konsekuensi. Nah, lakukan dengan konsekuensi. Nah, di sini ada identitas gagal. Apabila sudah jelas Bapak Ibu ya, di sebelah sini yang warnanya agak oranye ini adalah untuk hukuman. Jadi hukuman ini adalah dia akan efeknya itu identitas gagal. Suatu yang melakukan menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sebetulnya anak itu ketika kita lakukan itu secara tidak langsung ada traumatik yang melekat di nalurinya di jangka waktu yang panjang. Ada korban mendapatkan keadilan, ya banyak kita kadang merasa kita sudah sebagai guru mengadili anak-anak ini sudah selesai porsinya. Padahal sesungguhnya itu melukai hati nurani anak kita. Kemudian perilaku pasif dan seterusnya. Nah untuk konsekuensi dan restitusi, inilah dia disiplin positif yang bakalan kita terapkan ya Bapak Ibu. Sesuatu yang harus terjadi ini berbalik dengan hukuman ya. Konsekuensi atau hukuman ini sebetulnya selainnya tak boleh saya
tampilkan hukuman gitu ya Pak Ibu ya. Ini pertanyaan sebetulnya. Mencatat kalimat 100 kali, tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Yang ada hukumannya, sering kita lakukan ini hukuman. Kemudian lagi karena tidak membuat tugas diberikan. Sudah ini hukuman. Next saja kita lanjut. Sebentar, geser lagi. Muncul istilah baru namanya restitusi. Yuk. Lanjut. Ini hukuman. Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu pasti sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik maupun dengan kata-kata yang sifatnya menghargai ya. Kamu, nah, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kalau konsekuensi yang logis akan membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri, sedangkan restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemilihan. Next, pengertian restitusi menurut Golsen. Nah, dari tadi saya selalu menyebutkan, mungkin tak banyak ya Bu ya, Bapak Ibu ya, restitusi. Nah, ini di sini saya jelaskan sedikit berdasarkan pemahaman modul yang sudah saya pelajari. Pengertian restitusi menurut Golsen yaitu tujuan restitusi menunjukkan kedisiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Ketika anak membuat salah itu bukan langsung ada hukuman, tetapi konsekuensi, dilakukan konsekuensi. Sebelum kita melakukan konsekuensi atau melaksanakan konsekuensi yang sudah kita buat, tentunya nanti kita mengarah ke restitusi. Nah, di restitusi nanti juga ada beberapa langkahnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi memberikan kesempatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahannya sehingga menuju tujuan yang jelas. Next, menghukum, kita kasih konsekuensinya. Tapi sebelum itu pasti kita melakukan restitusi dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Ada 3 langkah ternyata Bapak Ibu. Nanti baru kita sadar, oh ternyata ada langkah yang mana yang cara kita lakukan. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagian ini tujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Misalnya validasi, setelah kita stabilkan dulu identitas dia, tahu permasalahan dia, baru nanti kita validasi tindakan yang salah. Gimana caranya? Kita tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Ya, nah seperti itu. Misalnya, boleh dengan kalimat seperti itu. Ibu yakin kamu tidak akan melakukan seperti itu lagi. Ya, nah seperti itu barangkali kalimatnya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan validasi tindakan salah, kita menanyakan keyakinan. Nah, step-stepnya seperti itu ya Bapak ya. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, misalnya anak-anak kita yang saya sebutkan tadi terlambat masuk ketika jam pelajaran, pergantian jam pelajaran, tetapi ke kantin terlambat ya. Kita tanya keyakinan, kira-kira kamu melakukan ini tadi terlambat masuk ke kelas saat pergantian jam pelajaran, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Kita tanya. Nah, jangan langsung dihukum Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak ini Bu, dia mengalir, dia akan jawab sendiri sampai nanti dia mencari solusinya. Dia akan jawab sendiri. Nah, seperti itu. Lakukan 3 hal ini masih terus. Konsekuensinya dijalankan Bapak Ibu, jangan tidak dijalankan. Konsekuensinya apa? Kalau dia berbuat lagi, tetap ada konsekuensinya. Jangan restitusi berjalan, tetapi konsekuensinya tidak kita lakukan. Jadi artinya beriringan. Next. Nih video restitusi sedikit ya.
Bapak Ibu. Ini kasus Lasin. Tadi ibu mendengar dari guru Widya itu katanya kamu semangat ke sekolah. Ini menstabilkan identitas Bu ya. Perhatikan videonya, di situ ada keterangannya. Baik Habib, tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan adalah hal manusiawi. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan ingin memperbaikinya. Setuju? Kalau begitu, Habib, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Habib sering terlambat ke sekolah, tentu ada alasannya. Kenapa sih Habib sering terlambat ke sekolah? Oh ya, baik. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau datang ke sekolah terlambat, itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Menurut Latif, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Betul sekali Latif, memakai waktu adalah hal yang penting, yaitu penting bagi diri kita dan sekitar kita. Juga kita bisa memakai waktu, misalnya ketika kita bisa memanage waktu untuk melakukan tugas-tugas kita agar tidak menumpuk, dan juga dapat melatih diri untuk kepedulian kepada sesama. Iya Bu, saya menyesal sudah saya terlambat. Saya mohon maaf ya Bu. Iya, Latif, sikap yang baik sudah kamu lakukan. Kamu sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi? Saya akan juga berjumpa dan tidak menunggu dan tidak terlambat ke sekolah. Baik, bagus sekali Latif. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Latif ya tentang hal ini agar Latif ke sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Latif. Terima kasih Latif. Terima kasih Bu. Oke, baik. Sebagai contoh saya tampilkan, kira-kira Bapak Ibu tergambar tidak melakukan segitiga restitusi itu? Kuriana. Kuriana nggak tahu ya. Coba. Kesalahan dia, tapi bisa untuk memberikan dirinya lebih baik lagi bukannya gitu. Intinya dirinya harus bisa memperbaiki diri itu pada dirinya sendiri, bukan hanya dari guru tapi dari diri anak itu harus bisa memperbaiki dirinya dengan melihat kesalahan apa yang sudah dia perbuat, gitu kan, tanpa harus guru memberikan sanksi atau hukuman kepada anak tersebut. Makasih. Lakukan itu sepihak saja, rasa kita saja yang melakukan itu sebuah perlakuan yang sudah adil, sudah tepat. Tapi ternyata yang diterima pada siswa itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita tidak melalui prosedurnya, tidak melalui tahapan-tahapannya. Jadi mereka menerima itu dengan terpaksa, dengan hati yang tidak ikhlas. Nah, seperti itu. Ya Pak Ulil, mungkin Pak Ulil punya pengalaman ini, segitiga restitusi. Pernah tidak siswa kita mungkin selama salah, terus barangkali segitiga restitusi ini Pak Ulil terapkan atau ada yang terlewat salah satu dari ketiga tahap ini? Silakan Pak Ulil. Terima kasih. Kalau siswa yang bermasalah ini cukup banyak ya. Cuman kalau saya menanggapi itu seperti yang aku bilang tadi, dari tindakan yang dia lakukan itu ada konsekuensi yang dia dapatkan. Jadi contohnya ketika anak-anak belajar olahraga ini dia tidak memakai seragam olahraga. Pernah saya bawa juga dia ikut ke lapangan, tapi tidak saya tawarkan mereka untuk bermain. Jadi saya jelaskan kenapa tidak saya
Kenapa saya tidak tawarkan bermain? Karena tindakan kalian tidak menghargai teman-teman lain yang sudah membawa baju, karena tidak memakai baju seragam yang sudah disediakan, hijab badan yang Bapak masuk pada saat itu, jadi mereka tidak menghormati seluruh yang ada di kelas, termasuk Bapak. Jadi saya bilang sama anak-anak yang bermasalah itu, kalau dari tindakan kalian tadi timbul konsekuensi, yaitu tidak diberikan atau tidak ditawarkan bermain bersama teman-teman yang lain. Tepuk tangan untuk Pak Uli, luar biasa dengan konsekuensinya. Jadi bukan berarti restitusinya lembek-lembek. Itu ternyata kayak itu. Gimana anak mau disiplin? Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini kita lakukan dengan tahapan-tahapan yang benar, diiringi dan dibarengi dengan konsekuensi yang seperti sudah disampaikan Pak Udin tadi, ketika ada siswa bermasalah di jam olahraga. Juga barangkali ke jam-jam minggu juga yang ya Bapak Ibu yang lain ya. Nah seperti itu. Nah tahapan-tahapan tadi kita validasi dulu, validasi identitas. Kenapa kamu melakukan? Jangan langsung main sabet aja. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada anak tuh, kenapa tidak memakai baju olahraga? Nah, pasti dia ngasih jawabannya. Bapak Ibu yang macam-macam jawabannya itu. Setelah kita kasih jawaban, barulah kita tanya keyakinan kelas atau keyakinan pembelajaran yang sudah kita sepakati. Masing-masing kita kan sudah ada keyakinan pembelajaran ya, keyakinan pembelajaran, keyakinan kelas, ini sampai ke keyakinan sekolah yang paling tertinggi Bapak Ibu. Kalau dulunya bahasanya ini aturan ya Bapak Ibu, sekarang konsekuensi. Nah seperti itu. Jadi beriringan. Kita tanya setelah kita validasi identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru kita yang terakhir tadi adalah melakukan keyakinan. Tanya guru dan teman-teman yang lain karena kesepakatannya sudah di bawah. Nah seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Uli dan kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya next. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas dan mengirim PR. Baik, selanjutnya nanti akan terjawab. Mengapa tidak peraturan kelas tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata apakah berbeda Bapak Ibu peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini? Yuk kita lihat bersama. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini langsung ke contohnya ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kita memakai helm itu untuk diri sendiri itu ada peraturan tidak? Kita pampang tidak di rumah? Tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak pernah. Yang ada peraturan itu di polisi, di kepolisian atau laskar. Tapi di rumah, di diri kita tuh nggak ada. Nggak pernah kita ini peraturan nih untuk diri saya terapkan ini peraturan. Tapi ternyata pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang untuk memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Soal yang pertama, keselamatan. Artinya kita bukan karena diatur-atur oleh siapapun selain polisi. Tanpa ada polisi pun kita pasti pakai helm karena kita menyadari, kita yakini bahwa di dalamnya ada unsur, ada nilai keselamatan. Nah seperti itu. Sama-sama ya Bapak Ibu ya, kembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang di dalamnya? Ini kalau saya boleh kasih bocoran untuk soal yang pertama, kembalikan barang pada tempatnya. Ini adalah sikap jarang mengganggu orang lain ya sudah ya. Tanggung jawab benar sekali. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa nilai apa? Bullying larinya apa? Sedikit lagi Bu Ririn. Luar biasa.
keamanan. Jadi tidak melakukan kekerasan itu nilai terkandungnya adalah keamanan ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai terkandung apa nih Pak Ulil? Kesehatan dulu ya, kesehatan dan keamanan. Kalau udah sehat aman tuh skillingnya. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Kalau budaya antri itu kaitannya kemana itu Bu Fitri? Di disiplin. Kalau disiplin larinya lagi lebih mengenanya kemana Bu Fitri? Menghargai. Dan di koridor. Apa ini? Ketertiban. Lebih mendekat lagi ke amanah. Baik, next. Oke, baik. Tahapan kesepakatan tadi kita sudah bicara keyakinan kelas, keyakinan pembelajaran, keyakinan sekolah ya Bapak Ibu yang sebetulnya dulu ini namanya peraturan kelas, peraturan pembelajaran, peraturan sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita beralih ke kesepakatan atau keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ini sifat-sifatnya ya Bapak Ibu ya, ciri-cirinya itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika protokol kesehatan. Jadi kalau ada yang batuk-batuk, ada yang bolak-balik WC, itu tanya lagi, baca yuk kesepakatan kelas. Saya mau datang WC kan Bu ya, kadang gampang aja tuh. Nih, kesepakatan kelas ya. Nah, jadi yang ke toilet memang betul-betul yang sedang berkepentingan saja. Kemudian apa tuh? Strategi kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu sifatnya dia abstrak, tidak dilarang duduk ini, dilarang masuk. Ya, pokoknya tak ada bahasa dilarang, sifatnya memaksa ya. Kemudian menjaga perangkat IT di kelas. Selanjutnya masuk ke 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia tetap sentralnya, tetap muaranya ini kepada anak ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penugasan yaitu power. Gambarnya ada di sana ya Bapak Ibu. Kalau lihat gambar ini, simbolnya dari 5 dasar kebutuhan manusia. Next. Kecil sekali ini. Saya mendekat lihat yang pertama ada kebutuhan fisik ya. Ini adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, kuat, seperti makan, minum, dan lain-lain. Anak-anak kita itu perlu juga kita tanya kadang Bu ya. Ada sarapan. Malah kadang saya kalau di kelas saya itu sebelum saya memulai pembelajaran itu Bapak Ibu, saya absen. Jadi kalau saya absen itu biasanya jangan misalnya kelas saya 81 itu awalnya misalnya Ayu Ramadhani, tolong jangan sebutkan saya Bu atau hadir Bu. Jadi jawabannya sarapan yang dimakan tadi pagi. Kalau saya suka seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ayu Ramadhani tidak sarapan Bu. Ayumi Clara Rayani roti Bu. Jadi mereka itu menyebutkan makanan. Jadi secara tidak langsung kita sudah tahu anak-anak itu menuju ke 5 dasar kebutuhan pokok. Nah, kemudian yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang. Anak-anak kita ini juga begitu Bapak Ibu. Kadang dia manja-manja dengan kita. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Manja-manja ya, datang kita dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya. Kadang saya sampai ditarik-tarik kadang. Nah, tapi saya biarkan aja lah Bu. Mungkin di rumah dia punya ibu, tapi
kan mungkin rasanya beda, mungkin dekatnya dengan kita ya, mungkin biarkan aja. Jadi kita siapkan diri saja. Artinya begini Bapak Ibu ya, ketika mereka melangkah ke gerbang sekolah, masuk ke sekolah itu, kitalah ibunya mereka, kitalah orang tuanya mereka. Jadi kalau 12.15 mereka kembali lagi ke rumah mereka masing-masing, kembali lagi lah orang tuanya adalah orang tua yang di rumah. Nah, sekarang penghargaan ini berarti kita ingin merasa dihargai dan diakui atas apa yang kita lakukan. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita senang dengan mendengar pujian, ya, mendengarkan pujian orang lain. Misalnya, wah baik sekali, wah kamu bagus ya di sini di kelompok ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi kita tuh perlu diperlakukan seperti itu, dan itu merujuk ke 3 dari unsur kebutuhan manusia. Selanjutnya yang keempat, ada kebutuhan kebebasan. Ini berarti kita ingin bisa melakukan banyak hal yang kita suka, misalnya memilih apa yang kita lakukan, berbicara, mengeluarkan pendapat. Jadi Bapak Ibu ya, jangan pasif, kita diam saja, implementasikan ke anak-anak didik kita. Jadi anak didik kita itu jangan dia kita pancing ya Bapak Ibu, kadang ada yang karakternya diam aja kan, kita selalu lah ajak mereka yang punya karakter seperti itu membiasakan diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Yakin saya Bapak Ibu, walaupun dia pendiam pasti dia punya pendapat yang berbeda dengan teman yang lainnya. Nah seperti itu, dan itu perlu kita hargai. Selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Ini berarti kita ingin memiliki waktu untuk bermain, bergembira, bercanda, kemudian bersenang-senang, bahagia. Ini pokoknya yang sifatnya senang, yang fun ya Bu Ibu ya. Ya anak-anak itu jangan dia merasa tertekan aja, berperut aja keningnya, ke sekolah berperut keningnya, pernah dia senyum, merasa tak happy. Jadi ini tidak masuk ke unsur 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tugas kita membuat dia happy, nyaman, senang belajar di tempat belajarnya. Oke, beralih. Kalau tadi kita sudah masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia, di slide yang ini kita beranjak pula ke yang berikutnya, 5 posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya lempar dulu ke Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kita sekarang ini sudah di posisi yang mana? Mulai dari Bu Ririn. Membuat rasa bersalah. Jujur ya, jawabannya harus jujur dulu. Menghukum. Sudah 2 bervariasi. Pemantau Bu Titin. Mohon izin Bu Rosi. Ada Bu Titinnya pemantau. Pemantau, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Bu Haja Rohana, izin. Tidak saya kesiswaan, saya memilih pemantau. Pemantau, luar biasa Ibu Wakil Kesiswaan. Kita beranjak pula ke Ibu Riana. Ibu Riana, dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, mana posisi Ibu saat ini? Saya rasakan saat ini itu ada 2 posisi, pembuat rasa bersalah dan teman. Luar biasa sekali, 2 ya Bapak Ibu ya. Yang lain 1, Bu Riana 2. Nih 2 jempol untuk Ibu Riana. Kita beralih ke Ibu Era. Silakan Era. Menurut saya kalau posisi saya sekarang ini pembuat rasa bersalah dari sisi saya sebagai wali kelas. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Era, Bu Riana juga. Merasa bersalah dari Bu ya. Oke, ya, baik. Tepuk tanganlah dulu untuk ibu-ibunya biar lebih semangat makin siang ya Bu Ibu ya. Pak Ulil. Kalau saya sama dengan Bu Riana tadi, teman sama pemantau. Luar biasa. Bapak bina OSIS ya sama ya, merasa kadang posisi itu kan kayak teman gitu ya. Memang begitulah. Karena Bu Dewi ini Bu BK kita nih, kita penasaran ya Bapak Ibu posisinya nih. Apa ya? Silakan. Manajer anak.
teman. Luar biasa teman ya Bapak Ibu ya. Ini geser sedikit kepada Ibu Yoni. Ibu Yoni ini TNU ya. Tapi saya penasaran juga memposisikan dirinya ini kepada anak-anak saat anak membutuhkan cetak kartu Bu, cetak kartu pelajar Bu. Apa ini? Apa ini? Teman ya, baik. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Ibu silakan tepuk tanganlah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah membantu memberikan jawaban yang jujur, posisi kontrol yang sedang kita laksanakan. Bapak Ibu tidak menanya, kan tadi kan saya sudah tanya Bapak Ibu satu-satu. Loh, kalau saya sebagai apa gitu kan? Nah, saya dulunya dan sampai saat ini itu posisi saya itu sebagai teman. Tapi ternyata, yuk mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang jawab penghukum, teman, rasa bersalah, pemantau, dan manajer nanti akan terasa, oh saya itu gimana ya? Nah, ini dia sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan penghukum tak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih kalau posisi repeat ya. Jadi kalau penghukum itu seperti ini. Biasanya nih tidak kalah sering nih biasanya dengan ucapan Bapak Ibu ya. Kamu lagi. Dia lagi dengan mata yang melotot, dengan raut wajah yang garang, yang sangat biasanya seperti itu. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita di kelas sering tidak gitu Bapak Ibu. Dia lagi yang terlambat. Apa dia nih yang lambat terus nih? Nah, tuh Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah memposisikan diri kita tuh posisi penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu. Dia menurutnya tuh cara dia tuh yang paling betul. Dia tak mau dengar pendapat teman atau murid-murid. Kalau murid bertanya sedikit, dah kerjakan aja, katanya kan. Bu, yang nomor ini, Bu, ada. Kemarin tadi terangkan. Ada yang kayak gitu, Pak Ibu? Ya. Next. Nah, yang kedua tadi, Bu Ririn, Bu Era, dapat tadi yang dua. Yuk, terima kasih, silahkan turunkan tangannya. Terus pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya Bapak Ibu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Anaknya kecup aja Bu ya, nah, gitu kan. Contoh kata-kata yang selalu keluar dalam kelembutannya tadi itu misalnya, ibu sangat kecewa dengan kelakuan kamu. Berapa kali lah ibu beritahu ke kamu ya, nah, misalnya gitu. Itulah kalimatnya ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Sering Bapak Ibu ya kita berkata itu kepada murid kita. Tapi kita tidak menyadari ternyata yang kita lakukan ini adalah merasa murid kita tuh tertekan dan merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian biasanya gini, ada juga gini, tolonglah, buatlah demi ibu. Pernah gak gitu? Nah ya, tolonglah nak, tolonglah jagalah nama baik ibu. Ibu pasti ditegur kepala sekolah. Ah, ada Bu ya, saya sering juga dulu lakukan seperti itu. Tolonglah nak, datanglah lambat, barislah cepat kelas kita. Nah, tanpa kita sadari ternyata itu adalah membuat rasa bersalah posisi kita tuh. Anak tertekan, tidak nyaman. Mereka melakukannya bukan dari dalam, dari hatinya. Nah, Bu Era, Pak Ulil, Bu Dewi Beka ya. Nah, kita lihat sama-sama. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Saya juga teman dulu Bapak Ibu. Saya merasa itu yang paling tepat menurut saya. Tetapi inilah dia.
Namun, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Ini biasanya mengeluarkan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak. Nah, nih ya, ayo ingat, bantulah Bapak. Misalnya Pak Ulil kan, ya Pak Ulil ya, tolonglah nak, pawai elok-elok. Bapak nanti yang kena magang ke sekolah nih. Sering ya Bapak Ibu ya, bukan Pak Ulil aja, saya juga seperti itu dulu. Nah, kemudian hal negatif dari posisi teman ini adalah bisa sesuatu guru tersebut bisa membantu murid akan merasa kecewa. Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, misalnya gitu kan. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi dia, itulah dampak yang dirasakan oleh siswa itu. Tapi kita tidak tahu, tidak ngeh. Kita sudah mau melakukan itu, tapi kita tak mau tahu lagi dampaknya pada anak-anak kita ini. Nah, lanjut yang keempat, pemantau tadi siapa pemantau? Bu Titin, Bu Ajah dan Bu Rosi ya, Bu Rosi. Nah, ini posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tuh kayaknya udah ya pokoknya mengawasi lah gitu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Cara letak langsung itu rupanya dampaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita posisikan kita sebagai pemantau, ada jarak ternyata yang terjadi tanpa kita menyadarinya. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya diajukan oleh seorang pemantau. Kita kalau di posisi itu sering kita tanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau sanksinya apa? Kalau kamu sudah lakukan ini, nah, misalnya seperti itu. Jadi itulah kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan kepada murid-murid kita. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Kita bawa absen nih. Berapa kali nih? Kamu nih, berapa kali nih? Bawa datanya bawa. Jadi kita macam memantau, memang memantau ya Bapak Ibu. Dengan catatan, buku kasus semua kita lengkapkan kan untuk menunjang ke posisi pemantau kita tadi. Apa yang terjadi sama anak-anak kita? Yaitu posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon menuju ke respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini salah satunya kalau kita memberikan stiker, slip catatan, daftar cek. Saya nih Bapak Ibu pernah juga saya lakukan nih. Anak-anak saya Yasin tuh saya absen. Anak-anak saya Yasin yang tak bawa buku Yasin saya absen. Begitu ya, Haikal ketua kelas ya, yang tak pakai kopiah saya absen. Saya bawa datanya. Ternyata ini pemantau, terluka hati anakku. Tidak dari hatinya sendiri melakukan itu. Nah, baik. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, inilah sesungguhnya posisi yang diinginkan, yang diharapkan, yaitu posisi yang kelima, posisi manajer. Dari slide dari awal tadi, disiplin positif, budaya positif, sampai selanjutnya, inilah ujungnya. Kita diharapkan menuju ke posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Kalau Bapak Ibu, jadi yang diharapkan itu seperti itulah Bapak Ibu. Jadi menggunakan step-stepnya, tahap-tahapnya. Kita gunakan restitusi menggunakan 3 tahapan tadi, validasi stabilkan identitas, validasi permasalahan, ya kan? Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian baru jalankan konsekuensinya beriringan. Lanjut kemudian, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi ya Bu, kalau kita arahkan ke situ, ke
manajer bukan hanya kita terapkan pada diri kita juga terapkan kepada murid-murid kita. Murid-murid kita itu nanti akan mencari solusinya, dia akan menjawab sendiri. Kita pancing saja dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti dia akan mencari solusinya. Nah, dengan demikian besok kita tengok lagi, itu tadi sudah bilang itu, dia akan merubahnya dari dalam hatinya. Kata apa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita tanya, pasti dia jawab. Oh ya, ya Bu, tidak boleh tidak boleh terlambat masuk, misalnya gitu kan. Nah, terus kita tanya lagi, kalau terlambat masuk, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Tanya lagi sama dia, dia akan jawab, pasti akan jawab. Nah, keyakinan kelas tidak menghargai Bu, disiplin Bu, banyak macam-macam dia akan jawab. Nah, dari situ. Nah, baru kita gali lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah, itu untuk memperbaiki kesalahannya. Diskusi tadi seperti yang saya sampaikan tadi harus beriringan dengan konsekuensinya. Jangan tak jalan Bu, konsekuensinya. Restitusinya berjalan, konsekuensinya juga jalan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Saling berkoordinasi juga termasuk pada orang tua. Nah, seperti itu. Nah, dari slide awal sampai akhir tadi kita diharapkan inilah posisi yang sangat diharapkan, yaitu posisi manajer. Bukan saja guru sebagai manajer, tetapi kita juga mengimplementasikan, menumbuh kembangkan supaya anak juga memiliki sifat manajer ini. Nah, seperti itu. Next, tadi di awal sebelum saya memaparkan materi, tadi sudah saya letakkan di sana pertanyaan pemantik. Tadi sudah dijawab juga di awal, tapi dengan setelah beriringnya berjalannya kegiatan ini, saya paparkan materi-materinya. Semoga sudah terjawab ya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi ya. Semoga ini semuanya bisa kita ambil yang baik-baik saja. Demikian sharing penerapan disiplin positif hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian pribadi dari saya ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini sifatnya hanya sharing dari apa yang sudah saya dapatkan, sudah saya terima dan sudah saya pahami selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 10 khususnya di modul 1.4 ini. Silakan Bapak Ibu ambil yang baik-baiknya, buanglah jauh-jauh yang tidak baiknya. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan sebuah pantun burung irian burung cendrawasih terbang tinggi di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semua. Akhir kalam saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tutup moderator. Sebenarnya disiplin positif itu apa? Apakah bermanfaat atau tidak jika kita menjalankan? Dan dapat kita simpulkan bahwa untuk menerapkan disiplin positif itu dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter dan kreativitas yang positif pada peserta didik. Bahwasanya kurikulum Merdeka tidak jauh dari memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan Ibu Tri bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di sekolah kita. Sehingga disiplin positif itu memang ada, memang kita jalani di SMP kita. Sehingga peserta didik kita nanti memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.